Ya, baik, ini berikut pembahasan dan pengerjaan dari beberapa soal untuk trigonometri. Yang pertama adalah menentukan periode dari grafik fungsi. Jadi kalau kita perhatikan, satu siklus untuk kurva trigonometri baik itu sinus maupun kosinus apabila dia kembali ke titik semula. Jadi apabila satu periode disebut, apabila misalkan kita mulai dari titik yang ini, dia akan mencapai satu periode apabila dia kembali kemari. Dengan kata lain, jarak dari titik ini kemari adalah setengah periode. Kemudian kalau kita bagi dua lagi, maka jarak yang ini yang saya arsir adalah daerah seperempat periode. Jadi seperempat dari periode nilainya adalah 1/4 pi. Maka untuk mendapatkan satu periode kita kali 4, maka satu periodenya sama dengan 1/4 kali 4 adalah 1 pi. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikut. Jika diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 8 cm, C 4 akar 2 cm, dan sudut A 45 derajat, tentukan besar dari sudut B. Kita gambarkan sebuah segitiga. Kita beri label A, B, C. Kemudian panjang sisi A 8 berarti berada di depan sudut A. C 4 akar 2 berarti di depan sudut C. Kemudian sudut A-nya adalah 45 derajat. Kita gunakan perbandingan trigonometri. Jadi 8 ini berada di depan sudut A. 8 per sin 45 sama dengan 4 akar 2 ini berada di depan sudut C. Kita tuliskan sebagai 4 akar 2 per sin C. Jadi kita kali silang. 8 dikali sin C sama dengan 4 akar 2 dikali sin 45 adalah 1/2 akar 2. Maka 8 dikali sin C sama dengan akar 2 dikali akar 2 adalah 2 dikali setengah habis menjadi 4. Maka nilai dari sin C sama dengan 4/8 atau 1/2. Maka sinus yang memberikan sudut 1/2 adalah 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut B. Kita ingat bahwa jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi A-nya 45, B-nya ditanyakan, C-nya 30 sama dengan 180. Maka besar sudut B adalah 180 dikurang 75 menjadi 105 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga PQR, PQ 10, R 30, sudut Q 120, tentukan panjang sisi PR. Kita gambarkan segitiganya. PQR. PQ-nya 10, sudut R adalah 30, sudut Q 120, yang ditanyakan adalah panjang sisi PR. Jadi kalau kita perhatikan PR yang ditanyakan ini menghadap sudut Q, maka PR per sin Q, sin 120, sama dengan PQ 10 per sinus R, yaitu sinus 30. PR per sin 120 nilainya 1/2 akar 3 sama dengan 10 per 1/2. 1/2-nya habis, kita kali silang, kita peroleh panjang PR adalah 10 akar 3 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga lancip PQR dengan QR 4 akar 3, PR 4 akar 2, dan besar sudut P sama dengan 60 derajat. Tentukan selisih dari dua sudut yang lain. Kita gambarkan sebuah segitiga PQR. QR 4 akar 3, PR-nya 4 akar 2, sudut P 60 derajat. Maka kita bisa pergunakan aturan sinus. Jadi 4 akar 3 si QR ini menghadap sudut P, berarti per sin 60 sama dengan PR 4 akar 2 menghadap sudut Q, kita tuliskan sebagai sin Q. Kemudian kita tuliskan 4 akar 3 per sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 4 akar 2 per sin Q. Jadi kita coret akar 3-nya. Kemudian kita coret angka 4-nya, kita kali silang, maka nilai dari sin Q sama dengan 1/2 akar 2. Maka sudut Q adalah 45 derajat. Karena segitiga, jumlah sudut PQR itu sama dengan 180 derajat. Tadi sudah diberikan sudut P-nya 60, Q-nya 45, ditambah sudut R sama dengan 180. 105 ditambah R sama dengan 180, maka nilai sudut R sama dengan 75. Selisih dua sudut yang lain adalah berarti
sudut R dikurang sudut Q. 75 kurang 45 hasilnya sama dengan 30 derajat. Kita lanjut ke soal berikut. Tentukan nilai tangan sudut terkecil dari segitiga yang memiliki panjang sisi 10, 12, dan 4. Jadi untuk soal ini kita gambarkan sebuah segitiga dengan panjang sisi 10, 12, dan 4. Jadi sudut terkecil adalah sudut yang menghadap sisi terpendek, berarti sudutnya yang dimaksud yang ini kita tulis sebagai theta. Kita mulai dari mencari nilai cos theta dengan aturan kosinus, yaitu panjang sisi yang mengapit sudutnya, yaitu yang 10 dan 12. Maka 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang sisi di depannya, yaitu 4 kuadrat, per 2 dikali panjang sisi pengapit, yaitu 10 dan 12. Kita tuliskan nilainya menjadi 100 ditambah 144 dikurang 16 per 240. Maka kita dapatkan nilai cos theta-nya, kita hitung. 100 ditambahkan dengan 144 kemudian dikurang 16, kita peroleh 228 per 240. Nah, kalau kita coba sederhanakan, 228 bagi 240 kita bisa coba dengan cara dibagi 4 menjadi 57. Kemudian 240 dibagi 4 kita peroleh 60. Kita coba bagi 3 lagi. 57 dibagi 3 menjadi 19 dan per 20. Sehingga setelah kita dapat nilai kosinus paling sederhananya, kita gambarkan dalam bentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana cos itu adalah perbandingan sisi samping terhadap sisi miring. Maka sisi tegaknya adalah 20 kuadrat dikurang 19 kuadrat. Jadi kita hitung bahwa 20 kuadrat itu adalah 400 dikurang 361, kita peroleh menjadi akar 39. Maka nilai dari tangannya adalah depan per samping, jadi akar 39 per 19. Kita lanjutkan ke soal berikut, di soal nomor 19. Jika pada segitiga ABC diketahui C14, B8, sudut A60, tentukan panjang sisi A dan B luas segitiga ABC. Kita gambarkan sebuah segitiga, kita tulis namanya A, B, C. Panjang sisi C adalah 14, berarti yang di depan sudut C. Kemudian panjang B adalah 8, berarti yang di depan sudut B. Yang ditanyakan adalah panjang sisi A. Sudut A adalah 60 derajat. Kita gunakan aturan kosinus karena kita akan menghitung yang A ini. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambahkan dengan 14 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 14 kali kosinus sudut pengapit, yaitu 60 derajat. 64 ditambah 14 kuadrat adalah 196 dikurang 2 kali 8 kali 14 kali 1 per 2. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 64 ditambah 196 menjadi 260. Kemudian 2 dan setengahnya habis. Kita kalikan 8 kali 14 adalah 112. Maka 260 dikurang 112 kita peroleh 148. Maka panjang sisi A adalah akar 148. Kemudian untuk luas segitiga ABC, luasnya sama dengan setengah kali dia diapit oleh sudut 60 derajat oleh AC dan AB, maka kita kalikan dengan sinus 60. Jadi 1 per 2 dikali 8 kali 14 kali 1 per 2 akar 3. Setengah kali 8, 4 dikali setengah lagi menjadi 2 kali 14 adalah 28, maka jawabannya adalah 28 akar 3 cm kuadrat. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui segitiga ABC memiliki panjang AC 16, AB 12 jika luas segitiga adalah 48. Tentukan besar sudut A jika A sudut tumpul. Jadi kita gambarkan sebuah segitiga, kita misalkan sudut tumpul di A, kemudian B dan C. Panjang AC 16, kemudian panjang AB 12. Kita tuliskan bahwa luas sama dengan setengah kali AB dikali AC kali sinus sudut A. Luasnya 48 sama dengan setengah dikali 12 dikali 16 dikali sinus sudut A. Setengah kali 12 hasilnya adalah 6. Berarti 48 sama dengan 96 dikali sinus A. Maka sinus A-nya adalah 48 dibagi 96, 1 per 2. Sinus yang memberikan nilai 1 per 2 adalah 30 derajat atau 150 derajat. Karena A tumpul,
Maka jawaban kita adalah yang 150 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan luas segi 8 beraturan dengan jari-jari lingkaran luar 25 cm. Jadi kita misalkan ada sebuah lingkaran, kita gambarkan sebuah segi 8, misalkan saja seperti ini. Jari-jarinya adalah 25. Karena satu lingkaran itu terdiri dari 360 derajat dibagi menjadi 8 segmen seperti ini. Maka setiap segmen memiliki besar sudut, alfanya sama dengan 360 derajat dibagi 8 adalah 45 derajat. Maka luas segi 8 sama dengan 8 buah luas segitiga. Luas segitiganya adalah setengah kali jari-jari dikali sinus alfa. Maka 8 dikali setengah kali 25 kali 25 dikali sinus 45 adalah 1/2 akar 2. 8 kali setengah 4. 4 dikali setengah lagi adalah 2. 2 kali 50, 2 kali 25 50. 50 kali 25 1250 akar 2 cm kuadrat. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah kapal berlayar dengan arah 40 derajat menempuh jarak 40 km. Jadi kita gambarkan sebuah titik. Arah utara selalu dianggap sebagai arah 000. Jadi kalau dia menempuh arah 40 derajat, kita gambarkan seperti ini. Ini 40 derajat. Kemudian panjangnya adalah 40 km. Kemudian kapal tersebut berbelok lagi dengan arah 100 derajat. Tetap kita misalkan arah utara adalah 000. Kemudian dia berbelok ke arah 100 derajat. Ke arah lurus ke kanan ini 90, berarti 100 dia agak turun ke bawah dengan jarak 60 akar 3. Yang ditanyakan adalah jarak kapal dari titik semula. Berarti kita hubungkan seperti ini. Kita sudah peroleh panjang sisi yang pertama adalah 40, panjang sisi yang kedua adalah 60 akar 3. Tugas kita berikutnya adalah menentukan berapa besar sudut yang diapit. Besar sudut ini 40, karena dia sejajar maka yang besar sudut ini 40 juga. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa satu garis lurus arah 0 ini sampai ke arah garis hijau ini adalah 180, dipotong 100, sisanya adalah 80, maka besar sudut seluruhnya ini adalah sebesar 120 derajat. Kita gunakan aturan kosinus untuk mencari nilai x, yaitu x kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 60 akar 3 kuadrat dikurang 2 kali 40 kali 60 akar 3 dikali dengan cos 120. Kita tuliskan x kuadrat sama dengan 1600 ditambah 60 kuadrat 3600 dikali akar 3 kuadrat 3 menjadi 10.800 dikurang 2 kali 40 kali 60 akar 3 dikali. Nilai dari cos 120 adalah negatif setengah. Maka x kuadrat sama dengan, kita hitung dulu yang di awal 1600 ditambah 10.800 menjadi 12.400. Kemudian yang 2,5 habis menjadi positif 2400 akar 3. Maka x kuadratnya kita desimalkan. 2400 akar 3 berarti kita kalikan dengan 1,7 sekian, jadi 4156. Kemudian kita tambahkan dengan 12.400 secara desimal, kita peroleh 16.556,92. Maka nilai x-nya kita akarkan. Akar dari 16.556,92 kita peroleh 128,67 km. Demikian pembahasannya, semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.